dipersembahkan oleh Nah, sebelum saya panggilkan narasumber kami, kita saksikan tayangan berikut ini. Nah, mari kita sambut Mas Fajar Triperdana dan Aristo. Coba aku ingin tahu nih, Mas Fajar nih sama Mas Aristo menguasai banyak bahasa. Kalau gini pemirsa Indonesia, Ide Indonesia, disapa dengan berapa bahasa coba? Hej allihopa, välkommen till vårt televisionprogram. Heter Indonesia. Jag heter Aristo. Idag vårt program pratar om språk. Tadi bahasa Swedia. Oke, lalu ganti lagi bahasa lain. Hoi allemaal, welkom till ons tv-program. Mijn naam is Aristo. Vandaag verpraat over talen, itu bahasa Belanda. Belanda. Satu lagi aja. Binandegan Aziz, salam bahamegi. Esmeman Arastu Hastam. Emruz ma harf bezanam darbore zabanan. Itu bahasa Farsi. Wah, Farsi dari negara Iran. Berikutnya disambung bahasa lain lagi. Buonasera a tutti. Ritorniamo con noi al TV programma Indonesia. Itu bahasa Itali. Satu lagi. Bahasa Jawa. Yang ini. Promo Inggil. Nah, ini ada komunitas Polyglot Indonesia. Mungkin bisa diceritakan oleh Mas Fajar. Jadi Polyglot ini kita adalah komunitas yang isinya rata-rata adalah orang-orang Indonesia, biasanya student, murid-murid yang sebelumnya kuliah di luar, balik lagi ke Indonesia, tidak bisa menemukan teman untuk berlatih percakapan dalam bahasa yang bisa dia pakai. Jadi untuk mengumpulkan orang-orang dengan minat yang sama atau dengan kecintaan yang sama terhadap bahasa asing, bahasa Indonesia, bahasa daerah, apapun, dibuatlah Polyglot Indonesia ini. Anggotanya sendiri udah berapa kira-kira? Kalau dilihat dari media sosial, dari Facebook, itu kita sudah ada 20.000 orang di banyak juga ya? fanpage, di Instagram kita sudah ada 5.000 followers. Tapi kalau dalam saat berkegiatan sendiri, kalau di Jakarta, setidaknya per kegiatan kita ada 50 orang yang ikut, yang kemudian akan kita bagi-bagi dalam meja-meja bahasa yang ingin mereka latih. Wow, nih Mas Ivan, ada komunitas Polyglot ini manfaat yang terbaik buat kita sebagai bahasa Indonesia untuk pembandingnya itu apa? Pembanding bahasa? Menurut saya seru banget. Seru banget. Saya waktu pertama menemukan komunitas ini, saya terpesona. Karena kemampuan multilingual itu membantu orang juga meningkatkan wawasannya. Jadi kita jangan seperti katak dalam tempurung, bahasa kita ya memang kita harus bangga berbahasa Indonesia. Cuman bukan berarti bahwa kita tutup pakai kacamata kuda kan. Banyak bahasa-bahasa lain dan memang harus diakui bahwa saat kita belajar satu bahasa, mau nggak mau kita pasti belajar budaya bangsa tersebut. Gitu. Dan itu akan memperluas wawasan kita. Nah, cuman yang saya titip ke teman-teman Polyglot ini bahasa daerah. Kan selama ini kan mungkin perhatiannya bahasa Italia, bahasa Spanyol, bahasa luar lah. Nah, yang kita lupa itu kita juga banyak yang nggak punya komunitas nih buat ngomong bahasa daerah. Nah, kalau kegiatan-kegiatan sendiri selain tadi berkumpul dalam minat yang sama, apa aja sih di Polyglot Indonesia ini? Inti kegiatan kita sih satu namanya Language Exchange Meetup.
itu memang kita biasanya selalu bertema supaya saat diskusi itu tidak, kalau orang Jawa bilang ngalor ngidul, nggak kesana kemari. Jadi ada dalam satu jalur percakapan yang sesuai dengan tema. Itu language exchange meetup. Tapi di beberapa chapter kita sudah ada di 9 kota, di Banda Aceh, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogja, Mataram. Kalau di chapter-chapter lain itu mereka punya program sendiri-sendiri. Kayak di Surabaya, mereka bekerja sama dengan ada namanya Rumah Bahasa dari Pemkot Surabaya. Mereka mengajarkan bahasa asing di situ. Kalau di Jakarta sendiri, kita tidak buka kelas karena kita utamanya bukan dari orang-orang dengan latar belakang pedagogi belajar bahasa. Karena kalau belajar bahasa, kemudian cara penyampaiannya, cara pembelajarannya salah, nanti takutnya malah tidak sampai di level yang diinginkan, jadinya berantakan. Nah, mungkin karena waktunya kita terbatas, terakhir harapan dari para pecinta bahasa ini ke depan bahasa Indonesia ini harus seperti apa mengembangkan dirinya, atau juga kita harapkan bahasa Indonesia punya kelenturan seperti apa yang sehingga bahasa Indonesia bisa dibanggakan tidak kalah oleh bahasa Inggris atau bahasa Arab yang banyak sekali yang menguasai di dunia ini. Kalau menurut saya yang paling penting itu tempatkanlah bahasa sesuai dengan konteksnya. Artinya ya nggak usah terlalu mengagung-agungkan bahasa Indonesia. Cuman selagi kita di Indonesia bicara dengan orang Indonesia, itu gunakanlah bahasa Indonesia sesuai dengan konteks. Kalau formal, formal. Kalau informal, informal. Kalau misalnya ada yang kebetulan menguasai bahasa daerah, juga lestarikan bahasa daerahnya. Karena kan itu kekayaan budaya kita kan. Dan ya bahasa asing mau nggak mau kita mesti kuasai juga. Karena kalau nggak ya kita ketinggalan kan sama orang-orang itu. Nice. Berikutnya. Kalau dari saya, hari ini kan banyak sekali orang-orang kayak anak-anak seusia saya ini kan rata-rata jadi konten kreator, terus menulis pembahasan apapun itu gitu. Tapi tidak ragu untuk melakukan itu, tidak ragu untuk memakai bahasa Indonesia yang baik untuk hal-hal yang dilakukan gitu. Entah itu video, entah itu hal-hal kelucuan, entah itu apapun gitu. Gitu. Dari Mas Fajar, gimana? Ini kalau ngeliat adik saya yang paling kecil SMA, bahasa Indonesia udah mulai belaraan. Belaraan tuh jawaban. Belaraan, amburadul. Semoga lebih banyak lagi pemuda-pemuda Indonesia yang lebih bersemangat mempelajari bahasa Indonesia, bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena percayalah, walaupun sudah bisa bahasa asing, tapi saat kita tidak bisa menerjemahkan apa yang dimaksud dari bahasa itu ke bahasa kita, rasanya malu sekali. Nah, pemirsa, dengan demikian kita lihat bahwa kecintaan terhadap bahasa Indonesia luar biasa. Semoga kita terinspirasi dengan program ini. Akhirnya saya Yofi Widianto undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh